صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, lu jangan duduk, cari HP, putar, jangan duduk. Orang baru datang, pindahin ke sini. Kagak ngerti-ngerti lu ya. Jangan duduk, lu ambil dari belakang dari ini. Bukan duduk diam gitu enggak. Cari HP aja, punya otak pakai. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wal darajat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wal darajat. Ya Rasulullah, salamun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa hassir akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadli wa anshur alayna min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustadzah Haja Azizah serta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, jauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh Wafid Quran Majelis Miftahul Jannah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, bermuajahah, istiqamah, hadir majelis ilmu
sebagai bentuk menggugurkan daripada kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja lanjutkan, yaitu sampai kepada hadis 59 daripada kitab Bulughul Maram terkait babul mashi 'alal khuffain. Masih ada kaitannya atau masih membahas tentang khuffain, yaitu an Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada riwayat Sayyidina Abu Bakrah. Sayyidina Abu Bakrah namanya Nafi' bin Al-Haris bin Kildah As-Saqafi. Biasa orang Arab namanya tuh selalu sering nama aslinya enggak disebut. Kebanyakan seringnya dipanggilkan dengan kunyah. Kunyah itu adalah apa yang diawali dengan Abu atau Ummu. Rasulullah kunyahnya Abul Qasim. Sayyidina Umar punya kunyah juga, bukan ke anaknya. Biasanya kunyah itu ke anak laki-laki pertama, tapi Sayyidina Umar kunyahnya lain. Apa kunyahnya Sayyidina Umar? Abul Hafs, bapaknya singa. Dari saking tegasnya dan keberanian daripada Sayyidina Umar bin Khattab, diawali dengan Abu dan Ummu. Nah, Nabi sendiri kunyahnya adalah Abul Qasim. Begitu. Sayyidina Abu Bakar sendiri nama aslinya adalah Abdullah ibn Quhafah. Abu Bakar itu adalah kunyahnya daripada Sayyidina Abu Bakar. Makanya sahabat Nabi yang 4 itu adalah diawali seluruhnya dengan huruf Ain. Abdullah bin Quhafa, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya diawali dengan huruf Ain. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil musafir, memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi para musafir, salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam, walil mukimi, dan bagi orang yang mukim adalah yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Musafir, mukim. Musafir ini orang yang sampai ke suatu tempat enggak lebih dari 3 hari. 3 hari netep, di luar dari masa perjalanannya, sehari berangkat, sehari pulang. Orang kalau nyampe ke suatu tempat cuma 3 hari namanya musafir. Tapi kalau lebih dari 3 hari namanya mukim. Mukim lebih dari 3 hari. Makanya kalau ada tamu 3 hari masih tamu tuh. Kalau udah lebih 3 hari namanya ngekos.
namanya ngekos. Tapi kadang-kadang sahibul bednya baik, lama juga ditampung terus. Artinya aturannya itu tamu 3 hari pulang dah, kita mau datang lagi mau enggak kayak gimana. Kecuali sahibul bednya merasa nyaman dan memaksakan diri. Kita mesti jeli tuh kadang-kadang sahibul bed basa-basi. Udah jangan pulang, nginep aja. Itu basa-basi kadang-kadang. Ya, mesti jeli, kita mesti jeli. Begitu, mana yang basa-basi, mana yang enggak. Nah, kalau orang Arab nggak suka basa-basi tuh. Kita kalau ditanya udah makan apa belum, kita bilang udah, kagak bakal disiapin makan tuh. Kita kan kadang-kadang kalau bertemu udah makan, udah sarapan, udah cukup makasih, udah gak bakal disiapin, dikasih teh doang. Kita waktu baru nyampe di Mekah, nyampe nya malam, dijemput, terus mampir dulu ke rumah orang Arab tuh, ke rumah kafirnya. Ditawarin udah makan malam, dan gampang. Sampai subuh kita nggak ada kasih makan tuh. Makannya pagi itu, bagusnya ada sisa makanan, roti di tas tuh, jadi makan roti dan tuh malam. Jadi kalau dibilang enggak, udah dianggapnya udah cukup kenyang begitu. Jadi jangan basa-basi kalau sama orang Arab, jangan basa-basi. Kalau lapar bilang lapar, kalau kenyang bilang kenyang. Kita kan kadang-kadang malu-malu kucing nih, begitu. Tak kepake di sana, malu-malu kucing tak kepake. Jadi apa namanya? Tadi mau apa ya? Mukim ya, mukim. Nah, kalau orang tinggal nggak ada rencana untuk kembali, namanya mustautin. Nah, kita orang asli sini namanya mustautin, asli sini. Sebab beda semuanya tuh, ada pengaruhnya nanti kalau sholat Jumat yang dihitung 40 mustautin bukan mukim. Ini kalau ada orang Jawa yang bakalan balik ke kampungnya, mereka walaupun udah lama di sini bertahun-tahun tetap namanya mukim. Sama kayak orang pesantren kan sebutannya apa? Mukim, karena dia bakal balik lagi, nggak mau selama-lamanya di sana begitu. Jadi ada musafir, ada mukim, ada namanya mustautin, akamsi kalau kata orang sekarang, orang lokal, nggak akan berangkat kemana-mana. Nah, kalau orang mukim sehari semalam, idza tatahhar, kalau dia bersuci, fala bisa khufai, artinya dia wudu, dia pakai tuh apa namanya khufnya, batasan dia musab-musab khufnya itu kalau dia mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Artinya tuh makainya setelah dia punya wudu. Wudu pertama kakinya disiram dulu, itu normal, pakai khufennya dalam badan wudu. Nanti batal wudu selanjutnya, kalau dia mau sholat selanjutnya atau mau apain wudu selanjutnya, maka kakinya nggak perlu disiram. Kakinya nggak perlu disiram, cukup diusap diusap apa namanya khufnya aja, mukanya segala macam pakai air. Lempengan kaki nggak perlu disiram pakai air, cukup diusap. Nah, itu Nabi SAW juga pernah sampai itu Allah senang kalau rukhsahnya, kebijakannya atau keringanannya dipakai. Jadi kita kalau ada keringanan dipakai, jangan saklek, jangan kaku-kaku banget. Misalnya contoh nih yang sering terjadi, kita kalau lagi bepergian, jalan-jalan, ziarah kayak jalan-jalan kayak nginep kayak, kadang-kadang kita sholat, setiap waktu kita sholatin tuh, zuhur kita sholat, asar kita sholat, bagus kalau di rumah. Kalau kita bepergian, sholat di jamak, Kita pernah datang ke Banten, tempatnya guru siapa namanya yang waktu itu? Guru
Bukan. Gurunya Ustaz Fatih siapa namanya? Iya. Apa? Abu yang Muhtadi itu datang. Bukan Muhtadi mah itu. Bukan Muhtadi, bukan guru syar'i atau lagi ada. Ntar ingat kali. Kita datang nih maghrib, terus masuk ke dalam tempatnya. Nah biasanya datang ke situ janjian dulu, kalau nggak diusir kata penjaganya. Akhirnya kita masuk, mau disuruh penjaganya ikut sholat maghrib, diomelin namanya itu abuyanya, masahnya diomelin, suruh jamaah. Kita keluar akhirnya. Kirain bakal diusir, karena biasanya kalau nggak ada janji pasti diusir. Nah alhamdulillah dia keluar berubah. Tadinya galak banget kita diomelin, habis itu berubah, disanjung-sanjung ngobrol sampai berjam-jam, pulang sampai dari maghrib tuh sampai jam 11 kita pulang, kalau nggak salah jam 10 jam 11 gitu kita pulang. Jadi kalau bepergian jamak kita, bepergian lebih dari 83 kita qashar begitu. Pokoknya 5 hari masih jamak qashar, karena hari bepergiannya sehari, hari pulangnya sehari, masih 3 hari. 5 tuh hitungannya masih 3 hari begitu. Kita ke Tegal atau ke Cirebon nginap, atau Wali Songo jamak, seperjalanan jamak. Jangan sholatnya tepat waktu jamak, udah nggak apa-apa begitu. Kita jamak, Allah lebih senang yang begitu. Malah kita kan kadang-kadang berpikiran sholat tepat waktu lebih afdol ya kalau kita di rumah, tapi kalau perjalanan jamak gitu ya, jangan disia-siakan begitu. Kecuali bepergiannya kita netepnya sebulan, udah nggak boleh jamak lagi baru begitu, nggak boleh jamak lagi. Kalau emang ada kesempatan jamak, dipakai jamaknya. Hitung-hitung ngamalin ilmu, ngamalin ilmu. Kalau jamak takdim gimana? Jamak takhir, sholatnya yang mana duluan? Zuhur duluan atau asar duluan? Zuhur duluan atau asar duluan? Sholatnya bebas, mau zuhur duluan boleh, mau asar duluan boleh. Kalau di waktu asar, kalau di takdim namanya kan yang punya waktu duluan tuh. Yang zuhur duluan baru asar berarti ikutin tertib waktu. Itu biasanya orang-orang Tarim, orang-orang Yaman biasanya begitu, tertib waktu. Kalau yang asar duluan berarti dia mutamain sahibul waktu, yang punya waktu diduluin. Asar duluan baru zuhur. Bebas mau zuhur duluan atau asar duluan. Jadi jangan kebangetan kaku harus asar duluan. Kalau nggak zuhur duluan saya nggak mau sholat sama dia dah. Jangan bikin sholat. Kalau dia mau, yang imamnya zuhur duluan kita ikutin zuhur duluan, yang imamnya asar duluan kita ikutin asar duluan. Jangan gara-gara kita saklek nggak mau sholat berjamaah akhirnya begitu. Jadi bebas, mau zuhur duluan boleh, asar duluan juga boleh. Bahkan kita kalau misalnya ada di bandara atau di stasiun bepergian sendiri, kita ada orang sholat sendiri, kita mau ngikut, terus kita colek sholat kita zuhur misalnya 4 rakaat dengan catatan, sebab kalau qashar imamnya harus qashar begitu. Kita mau 4 rakaat di zuhur, terus ternyata itu imamnya yang kita colek lagi sholat sunnah. Nah, sholatnya saya sampai enggak nih? Sholatnya tetap sah, walaupun ikhtilafun niat, walaupun berbeda niatnya. Dia misalnya sholat asar, kita niatnya sholat zuhur, sah. Dia yang kita colek ngerjainnya sholat sunnah, kita niatnya sholat wajib zuhur, sah tetap. Kecuali dia sholat jenazah, kita sholat maghrib baru, sebab dia nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Beda, ikhtilaful a'mal, perbuatannya beda,
maka jadi nggak sah, karena beda. Sholat jenazah nggak ada rukunya, cuman Abu Nawas doang yang pakai ruku sholat jenazahnya. Nggak tahu Abu Nawas, nggak tahu Abu siapa itu ceritanya. Wallahu alam bener apa enggak tuh ceritanya. Kita sering dengar tuh kan ceritanya lawak, kenapa dia sholat jenazahnya ruku sujud. Ketika ditanya apa zuha, ada namanya juha, modelannya kayak Abu Nawas juga, cerdas tapi konyol gitu. Dibilang ini jenazahnya banyak dosanya, jadi mesti pakai ruku sama sujud, dibilang begitu. Jadi sampai di sini khufan kita nggak usah panjangin khufnya, sebab kita rasanya nggak kecil kemungkinan untuk ngamalin pakai khufan gitu. Jadi kalau sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya deh silakan. Kalau ada yang mau nanya, nggak harus khufan. Nanya yang lain nih, Bang Soleh ini kali. Ya, teman aja. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Ustaz, saya mau bertanya mengenai sholat kayak tadi tuh yang dicolek itu. Nah, kita misalkan sering ada di mana-mana atau jalan-jalan begitu ya. Yeah. Kan kita lagi sholat nih, misalkan kita lagi sholat sunat, tahu-tahu ada orang yang nyolek, dia ikut sholat. Nah, itu tanda-tandanya kita untuk saya lagi sholat sunat, aba-abanya bagaimana gitu, supaya dia nggak ikut kita gitu, cara hentikannya gitu. Oh, nggak mau diikutin nih ceritanya. Kita kan ini yang itu mau sholat wajib gitu. Apa johor, nah terus kita syaratnya bukan gitu supaya dia nggak ikut sholat kita gitu, pakai aba-abanya gimana nih? Nunggu arahan. Ya, terima kasih ya. Ya, makasih banyak. Pertanyaannya gimana cara menolak orang biar nggak ikut sholat sama kita? Kasih isyarat tangan atau apa begitu, tangan atau gimana pun caranya, kasih tangan gitu atau diangkat tangannya kalau nolak. Tapi kalau ditinjau dari sholatnya kita adalah sholat sunnah, sholatnya dia adalah sholat fardu, maka kita biarin aja, nggak apa-apa. Kita biarin aja. Kalau kita sholat fardu, kita niat jamaah, kita tadinya sholat sendiri, kita niat jadi imam. Saya niat jadi imam sekarang, dapat pahala berjamaah sama dia jadinya. Kalau kita sholat fardu begitu. Walaupun kita niatnya sholat qashar misalnya, dicolek, dia niatnya 4 rakaat, boleh, nggak apa-apa. Kita zuhur 2 rakaat, dia zuhur 4 rakaat, kita dicolek. Lah ini kan kita qashar, kok dia ngikutin kita? Nggak apa-apa, biarin aja. Kita niat jadi imam lillahi ta'ala dalam hati, terusin sholatnya. Kita salam, ntar dia tambah lagi kekurangan rakaatnya begitu. Jadi kalau mau nolak, kasih isyarat, bagaimanapun isyaratnya, yang penting nggak gerak 3 kali gerakan, kasih tangan gini atau pokoknya kasih tangan yang simpel sih, kasih tangan gini gitu, simpel. Tapi kalau kejadiannya semacam itu nggak apa-apa, kita sholat beda niat nggak jadi masalah. Dia terus tapi dia terus masih sholat johor aja gitu saat padahal saya assalamualaikum gitu. Nah itu dia, kalau udah salam, misalnya Bang Soleh ini udah habis rakaatnya, waktunya salam, dia masih kurang 3. Nah, dia diri, Bang Soleh salam, dia nambah 3 rakaat sendiri, nggak apa-apa begitu. Tetap sah sholatnya, bahkan tetap sah sholat berjamaahnya begitu. Nyoleknya juga jangan kencang-kencang, kadang-kadang nyolek kencang-kencang ditempok orang. Nyolek pelan-pelan aja nyoleknya. Kecuali yang dicolek yang lagi sholat perempuan, yang nyolek laki, baru sah tuh sholatnya. Sebab perempuan nggak boleh jadi imamnya laki-laki. Perempuan nggak boleh jadi imamnya laki-laki. Jadi
Ya boleh jadi kan, mungkin perempuan itu kelihatan kayak laki, mungkin pandangan dia rabun apa gimana kan, namanya kejadian. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi kali. Ya, Bang Hakim nih. Yes. Bantuin luar aja sampai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bertanya tentang musafir. Bagaimana kalau kita pergi dari Jakarta ke Cirebon pas hari Jumat? Nah, apakah kita pas waktu masuk sholat Jumat itu berhenti dulu, atau kita ganti dengan sholat yang lain, atau sholat zuhur gitu? Nah, sedangkan kita ditunggu harus tepat jam sekian gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pertanyaan cakep nih. Sholat musafir hari Jumat. Kalau musafir itu guru-guru kita itu ajarin pilih hari terbaik hari Rebo. Kalau seandainya kita harus berangkat hari Jumat, maka misalnya sama kayak puasa, kita boleh tidak atau udzur tidak puasa Ramadan atau puasa fardu sama ninggalin Jumat. Kalau kita berangkatnya itu sebelum fajar, sebelum adzan subuh kita udah berangkat, maka boleh kita menjamak Jumat ganti zuhur sama asar, takdiman atau takhiran, ditakdim atau ditakhir, dengan catatan berangkatnya sebelum fajar. Kalau berangkatnya setelah fajar, maka sholat Jumatnya tetap wajib buat dia, bagaimanapun keadaannya, begitu, tetap wajib. Kalau keadaannya memaksa dia untuk nggak bisa mengerjakan Jumat karena nggak mau berhenti bisnya apa segala macam, ya tinggal diganti sama zohar, namanya dia meninggalkan Jumat, begitu, meninggalkan sholat Jumat, dianggap meninggalkan karena bepergiannya setelah fajar misalnya, atau setelah fajar, kecuali dia bepergiannya sebelum fajar, boleh menjamak Jumatnya, mengganti Jumatnya dengan zohor 2 rakaat, atau bahkan zohor 4 rakaat sampai asar, begitu. Jadi bepergiannya sebelum asar, sebelum fajar, baru boleh dia mengganti Jumatnya dengan zuhur. Selain itu jam 5 atau jam setengah 7, jam 8, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun perginya kemanapun jauhnya. Pergi ke Malaysia misalnya, atau kita pernah tuh pergi pas hari Jumat, pergi ke Malaysia, berangkat jam 10, 1 jam setengah 12, berangkat sampai sana, langsung kita ke masjid. Untungnya ternyata sholat Jumat di sana jam 1, azan zuhurnya jam setengah 1, kan, jam setengah 1, jadi masih ada jeda, masih lama. Sedangkan dari bandara tuh nunggu lama segala macam, barangnya keluarnya segala macam, keluar tuh sampai di masjid jam 12, kira-kira udah telat, ternyata masih belum azan. Jadi tetap wajib sholat Jumat, begitu. Begitupun puasa begitu juga. Kalau mau batalin puasa Ramadan karena bepergian, dengan catatan berangkatnya sebelum fajar dia berangkat. Kalau setelah fajar, maka lanjutkan puasanya. Terus kalau puasa sekarang bepergian, enteng rasanya, nggak berat karena naik pesawat ke Surabaya sejam. Kalau dulu kita habis capek banget, mungkin sampai 12 jam, sampai 15 jam. Kalau sekarang nggak ada capek-capeknya ke Surabaya, kita bisa tektok, malah bisa bolak-balik, bisa sahur di sini, sahur di sini, bisa buka lagi di sini lagi, begitu ke Surabaya sekarang. Nah, gimana tuh? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan
tetap afdol dia meninggalkan puasanya, walaupun berat, walaupun enteng, tetap boleh gitu rukhsah. Ulama yang lain katakan yang afdol adalah melanjutkan puasanya kalau dia ngerasa enteng dalam perjalanannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqinul dzikir, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Namun sebelum baca Fatihah ada pengumuman juga, kita ingetin lagi sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 6. Hari Ahad depan tanggal berapa? 14. Ya, tanggal 14 insyaallah ada pengajian bulanan. Ada pengajian bulanan hari Ahad depan malam Senin, yaitu pengajian bulanan Asmaul Husna Majelis Miftahul Jannah yang dihadiri insyaallah Habib Ali dan juga Habib Jindan insyaallah hari malam malam Senin habis Isya sampai selesai jam 9 biar nggak kemalaman. Terus tanggal 15 ya malam Selasa insyaallah kita adakan pawai obor seperti biasanya menyambut tahun baru Islam. Kita mulai dari qoblal maghrib. Sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun setelah maghrib dan zikir-zikir dan lain sebagainya. Kemudian minum susu juga sebagaimana diajarin kita punya guru tuh Abu Yasid Muhammad Maliki. Kalau di awal tahun dianjurkan kita dianjurkan kita minum susu putih, susu yang putih begitu, kolagen biar tulangnya kuat gitu. Jadi insya Allah biasanya ibu-ibu datang tuh ya, dari sore-sore tuh kita baca doa awal akhir tahun dan juga awal tahun. Nanti pawai obornya biasa ibu-ibunya nggak ikut tuh, atau ikut pakai motor dah begitu. Insya Allah kita bisa ramaikan, kita bisa syiarkan, sebab syiar ini penting, termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda ketakwaannya seseorang adalah mensyiarkan agama. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang-orang yang bisa mensyiarkan agama adalah termasuk itu timbul dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan kita beri taufik untuk dapat mensyiarkan daripada syiar-syiar Islam. Nah, kemudian dari situ nanti kita buka fasilitas, buka kesempatan buat jamaah yang mau ikut andil dapat pahala. Sebab saya nggak serakah, saya nggak mau dapat pahala sendirian. Saya mau ajak jamaah biar dapat pahala juga, mensyiarkan agama ini, mensyiarkan tahun baru Islam. Yang mau ikut andil bantu kesuksesan, kemeriahan daripada syiar ini, nanti bisa langsung hubungi saya atau Ustazah Azizah. Nanti yang ibu-ibu bisa ke Ustazah Azizah atau ke saya langsung. Bisa ke saya atau ke Ustazah Azizah. Nanti dihubungi langsung deh. Begitu insyaallah. Setelah pawai obor kita ada ramah tamah, biasanya makan makan bakso. Makan bakso boleh nambah sepuasnya, bebas. Tukang baksonya tuh lagi cengar-cengir aja tuh. Jadi bebas mau nambah sepuasnya, bebas. Mau bawa nasi sendiri, kalau di sini nggak ada nasi, nggak disiapin nasi. Kalau mau bawa nasi sendiri dah. Baksonya dari sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa meriahkan dengan semeriah mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita niatin buat almarhumin dari keluarga kita seluruhnya. Kita hadirkan nama-nama mereka dalam hati kita, dan seluruh nama-nama yang
termaktub yang sudah kita fatihain di awal majelis tadi, terkhusus almarhum Bapak Haji Zamzam Ahmad bin Ahmad Zahir, almarhumah Ibu Hajah Nurbaya binti Haji Ahmad Zahir, almarhum Bapak Haji Sulaiman Effendi bin Malik, almarhumah Ibu Hajah Siti Nurbaya binti Jinang Ahmad, dan almarhum Bapak Muhammad Ali bin Haji Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ada juga Ibu Hajah Rodiyah bin Haji Manaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah selanjutnya untuk diri kita seluruhnya yang punya hajat, punya urusan, punya keinginan, punya doa, mudah-mudahan diijabah, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Rojan Effendi bin Sulaiman Effendi, Septiana binti Haji Hamzah Zamzam Ahmad, dan juga putra-putrinya Rizky Afrilia binti Haji Ridwan Effendi dan putra-putrinya Ahmad Rizka bin Haji Ridwan Effendi dan juga putra-putrinya, dan juga ada donatur penyumbang. Nanti kita beli jam yang kayak di musola-musola tuh, udah ada dananya, insyaallah kita beli, lagi dipesan. Orangnya nggak mau disebut namanya, saya juga nggak tahu namanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah luaskan rizkinya, Allah jaga dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Dan juga yang berulang tahun kemarin Ibu Hajah Ustazah Azizah, dan juga Ibu Hajah Siti Rohmah, yang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan juga Ibu Muriana yang ulang tahun, biar panjang umur, dan juga Cing Tati Tatin, Cing Titin, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dan juga diberkahkan harta bendanya, keluarganya, kehidupannya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita Fatihah buat yang kurang sehat, kita yang kurang sehat di sini, dan juga khususnya Bapak Haji Mursahid, Ibu Hajah Masana, dan juga seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesempurnaan, kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna. Ditilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Semoga dengan talqin zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammad
الآمنين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبرحمة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بصلاة مدعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad buat Ustazah Ada Azizah. Semoga sehat afiat, panjang Amin. umurnya, jadi panutan buat murid-muridnya, jadi panutan buat adik-adiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.